Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Khairun Nisa NPM 18060001, Leli Astuti 18060004, Sri Rahayu 18060005, Novi Puspitasari 18060015, Hera Gustiana 18060025, Lili Saputri 18060026, Ulfa Suciati 18060048. Di sini kami akan mempresentasikan materi 1 tentang konsep pendidikan inklusif. Yang pertama, pengertian pendidikan inklusif. Istilah inklusif dalam ranah pendidikan dikaitkan dengan model pendidikan yang tidak membeda-bedakan individu berdasarkan kemampuan atau kelainan yang dimiliki individu. Dalam Budianto tahun 2010 mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Selanjutnya yaitu perbedaan pendidikan segresi, pendidikan terpadu, dan pendidikan inklusif. Yang pertama, pendidikan segresi. Para ilmuwan mengartikan segresi sebagai proses pemisahan suatu golongan dari golongan lainnya atau penghasilan atau juga pengucilan. Sedangkan pendidikan segresi yang berkaitan dengan pendidikan luar biasa adalah suatu sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang terpisah dari sistem layanan pendidikan anak normal. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Khairun Nisa, yaitu tentang seiring berjalannya waktu terdapat 4 bentuk penyelenggaraan pendidikan dengan sistem segresi, yaitu yang pertama ada sekolah luar biasa, yaitu sebuah lembaga pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, sekolah luar biasa berasrama, yaitu bentuk sekolah luar biasa yang di dalamnya terdapat fasilitas asrama. Anak berkebutuhan khusus yang sekolah di SLB berasrama tinggal di asrama. Asrama ada sekolah menjadi satu pengolahan sehingga di dalamnya terdapat tingkatan persiapan dasar dan tingkat lanjut juga terdapat unit asrama. Kemudian yang ketiga, kelas jauh atau kelas kunjungan adalah kelas yang dibentuk jauh dari sekolah induk karena di daerah tersebut banyak anak luar biasa. Anak luar biasa yang ditampung adalah dari semua jenis dan masih dalam usia sekolah. Kemudian yang keempat ada sekolah dasar luar biasa. Berbeda dengan SDLB yang ada di lingkungan SLB. SDLB di sini berdiri sendiri dan hanya menampung anak tunagarita usia sekolah dasar. Di sini anak tunagarita ditempatkan pada satu lokasi khusus dan tiap jenis kelainan menempati satu kelas. Apabila anak tamat dari sekolah ini, maka dia harus mencari sekolah lain yang menyelenggarakan SLTPLB. Yang selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan pendidikan segresi. Keunggulannya yang pertama, rasa ketenangan pada anak luar biasa. Yang kedua, komunikasi yang mudah dan lancar. Yang ketiga, metode pembelajaran yang khusus sesuai dengan kondisi dan kemampuan anak. Yang keempat, guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa. Yang kelima, mudahnya kerjasama dengan multidisipliner. Yang keenam, sarana dan prasarana yang sesuai. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan secara optimal. Yang selanjutnya yaitu kelemahan. Yang pertama, sosialisasi terbatas. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan yang relatif mahal. Yang ketiga, bebas bersaing. Yang keempat, egoistik, menumbuhkan kesenjangan kualitas pendidikan. Yang kelima, efektif dan efisien untuk kepentingan individu. Dan yang terakhir, menumbuhkan disintegrasi.
Pendidikan terpadu, yaitu sistem pendidikan yang memadukan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal. Penyatuan tersebut dapat bersifat sebagian atau keterpaduan dalam rangka sosialisasi, bahkan dapat bersifat menyeluruh. Ada 3 bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menurut Depdiknas tahun 1986. Ketiga bentuk tersebut yaitu yang pertama, bentuk kelas biasa. Dalam bentuk kelas biasa, dalam kegiatan ini anak berkebutuhan khusus belajar secara penuh dengan menggunakan kurikulum biasa. Maka dari itu diharapkan adanya pelayanan dan bantuan dari guru kelas atau guru bidang studi dalam melaksanakan kegiatan belajar. Yang kedua yaitu kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Kelas ini anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasanya dengan menggunakan kurikulum biasa serta mengikuti layanan khusus untuk mata pembelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus bersama anak normal. Pelayanan khusus diberikan oleh guru pembimbing khusus di ruangan bimbingan khusus. Yang ketiga yaitu bentuk kelas khusus. Bentuk kelas khusus juga membimbing khusus berfungsi sebagai pelaksanaan program di kelas khusus. Pendekatan, metode, dan cara penilaian yang digunakan adalah yang sudah bisa digunakan pada sekolah luar biasa. Keterpaduan pada tingkat ini hanya bersifat fisik dan sosial, artinya anak berkebutuhan khusus dapat dipadukan untuk kegiatan yang bersifat dapat akademik seperti olahraga, keterampilan, juga sosialisasi pada jam istirahat. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Lely Astuti, yaitu terdapat keunggulan dan kelemahan pendidikan terpadu, yaitu yang pertama, keunggulan terdapat 5 poin. Yang pertama, siswa disability dapat belajar bersama-sama dengan siswa yang tidak disability. Yang kedua, siswa disability mendapatkan suasana yang kompetitif karena di sekolah umum ada lebih banyak siswa dibanding SLB. Yang ketiga, siswa disability dapat membangun rasa percaya diri yang lebih baik. Selanjutnya yang keempat yaitu siswa disability dapat bersekolah di mana saja, bahkan sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya, asal ia memenuhi persyaratan yang diminta. Jadi tidak perlu terpisah dari keluarga mereka. Yang kelima yaitu dari sisi kurikulum, dengan menempuh pendidikan di sekolah umum, disability akan mendapatkan materi pelajaran yang sama dengan siswa yang tidak disability. Yaitu selanjutnya kelemahannya, yaitu sistem integrasi ini adalah siswa disability harus menyesuaikan diri dengan metode pengajaran dan kurikulum yang ada. Pada saat-saat tertentu, kondisi ini dapat menyulitkan mereka. Misalnya, saat siswa diwajibkan mengikuti mata pelajaran menggambar, karena memiliki hambatan penglihatan, tentu saja siswa disability tidak bisa menggambar. Tapi karena pelajaran ini wajib dengan kurikulum yang ketat, tidak fleksibel, tidaklah mungkin digunakan bagi guru maupun siswa disability untuk melakukan adaptasi atau substitusi untuk mata pelajaran menggambar tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Ulfa Suciati, yaitu pendidikan inklusif. Menurut Bintoro, dikutip oleh Abdul Rahim, menjelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah proses pendidikan yang memungkinkan semua anak berkesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan kelas reguler, tanpa memandang kelainan, ras, atau karakteristik lainnya. Dari 3 konsep pendidikan di atas, yang sangat berbeda adalah pendidikan segresi, di mana dalam konsep pendidikan ini anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan di sekolah khusus dengan teman-teman sesamanya yang berkebutuhan khusus. Sedangkan untuk 2 jenis pendidikan integrasi dan inklusif adalah bentuk pelayanan pendidikan dengan cara menggabungkan anak berkebutuhan khusus ke dalam sekolah umum. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Pendidikan inklusif berarti pendidikan yang dirancang atau disesuaikan dengan kebutuhan semua peserta didik, baik
peserta didik yang normal maupun peserta didik yang berkebutuhan khusus. Masing-masing dari mereka memiliki pendidikan layanan yang sama, tidak ada pembeda satu sama lain. Adapun perbedaan pendidikan segresi, pendidikan terpadu, dan pendidikan inklusif. Pendidikan segresi adalah sistem pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tertua yang ada di tanah air kita. Sedangkan pendidikan terpadu yaitu sistem pendidikan yang memadukan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal. Yang terakhir, pendidikan inklusif adalah penggabungan pendidikan semua anak, baik yang berkebutuhan khusus maupun yang mempunyai kesulitan dalam hal lainnya di sekolah reguler atau umum. Sekian presentasi dari kelompok kami.